Bismillah, Alhamdulillah, amma ba'du. Para ulama berbeda pendapat apakah termasuk syarat mandi itu menggosokkan tangan ke seluruh tubuh seperti cara yang dilakukan terhadap anggota-anggota wudhu, atau hanya cukup mengguyurkan air ke sekujur tubuh walaupun tanpa menggosokkan tangan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengguyurkan air ke sekujur tubuh sudah dianggap cukup. Tetapi menurut Imam Malik, berikut sebagian besar muridnya, dan Al-Muzani, salah seorang murid utama Imam Asy-Syafi'i, mengguyurkan air saja tidak cukup. Bahkan kalau orang yang mandi tidak menggosokkan tangannya pada bagian tubuh, maka mandinya belum dianggap sempurna. Latar belakang perbedaan pendapat di kalangan ulama di dalam masalah ini ialah adanya makna ganda pada kalimat al-ghuslu, di mana selain adanya pertentangan lahiriah dari hadis yang membahas tentang tata cara mandi karena menyamakan mandi dengan wudhu, sementara hadis-hadis sahih yang membicarakan soal tata cara mandi Rasulullah, terutama hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Maimunah, tidak menyebutkan kalimat menggosokkan tangan. Yang disebutkan hanya kata menyiramkan dan mengguyurkan air saja. Disebutkan dalam hadis Aisyah, ia berkata, "Kana Rasulullah idza iktasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi, thumma yufrigu biyaminihi ala shimalihi, fayaghsilu farjahu, thumma yatawaddau wudu'ahu lis-salati, thumma ya'khudhul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri, thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurfatin, thumma yufidul ma'a ala jildihi kullih." Apabila Rasulullah mandi karena junub, beliau memulai dengan mencuci tangan, lalu mengguyurkan air dengan tangan kanan ke tubuh bagian kirinya. Setelah mencuci kemaluannya, beliau berwudu seperti cara wudu untuk sholat. Lalu beliau mengambil air dan menyelipkan jari-jarinya ke sebab rambut. Setelah mengguyurkan air ke kepala sebanyak 3 kali, beliau lalu mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Cara mandi Rasulullah yang disebutkan di dalam hadis Maimunah ini hampir sama dengan hadis ini. Hanya saja di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah, di antara anggota tubuh yang masuk rukun wudu yang beliau basuh terakhir kali ialah kaki. Selanjutnya beliau mengakhiri mandi. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Ummu Salamah, ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku harus mengurai gelungan rambutku untuk mandi janabah?" Kemudian beliau menjawab, "Sungguh, bagi kamu cukup mengguyurkan air ke kepalamu sebanyak 3 kali." Hadis ini lebih kuat daripada hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang tidak adanya kewajiban menggosok sekujur tubuh saat mandi jinabat. Sebab tidak mungkin Rasulullah menjelaskan cara mandi yang benar, padahal beliau sendiri tidak menggosok dan tidak memerintahkan hal itu. Hadis Ummu Salamah hanya menjelaskan syarat-syarat mandi. Itulah sebabnya para ulama sepakat bahwa cara mandi yang disebut dalam hadis Maimunah dan Aisyah itulah yang paling sempurna, sementara hadis Ummu Salamah hanya menjelaskan sebagian dari rukun mandi saja. Berwudu sebelum memulai mandi bukan merupakan syarat, namun ada pendapat syadz dari Imam Asy-Syafi'i yang jika dilihat dari aspek lahiriah hadis cukup kuat. Tetapi betapapun itu, pendapat mayoritas ulama lebih kuat jika dilihat dari segi logika. Pasalnya, mandi menjadi syarat sahnya wudu, bukan sebaliknya. Kalau perbedaan tersebut diperhatikan dengan seksama, maka hal itu termasuk kias yang bertentangan dengan lahiriah hadis. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, metode yang lazim berlaku di kalangan para ulama mazhab Syafi'i ialah mengunggulkan lahiriah hadis dibanding kias. Berdasarkan metode mazhab ini, ada sebagian ulama yang tidak mewajibkan untuk menggosok seluruh tubuh dalam mandi jinabat. Tetapi juga ada sebagian ulama yang lebih memilih menganalogikan mandi dengan wudu,
berdasarkan lahiriah hadis. Jadi mereka mewajibkan menggosok sekujur tubuh dalam mandi jinabat sebagaimana kewajiban di dalam wudhu. Artinya, para ulama yang lebih mengutamakan kias itu berpendapat wajib menggosok. Sebaliknya, para ulama yang lebih mengutamakan lahiriah hadis berpendapat tidak wajib menggosok. Adapun yang dimaksud dengan kias di sini adalah mengkiaskan mandi dengan wudhu. Menggunakan hujah dari segi istilah sangat lemah, karena kalimat at-tuhur dan al-ghusl dalam bahasa Arab itu menunjukkan makna ganda, dan keduanya dapat diartikan mandi. Allahu a'lam bishawab.